Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Yulia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa nge-share lagi aktivitas aku. Dan senang banget ya, sebentar lagi kita udah mau mau menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa dikasih kesehatan dan juga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik ya teman-teman, dengan lancar. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala aktivitas dan urusannya ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini sambil menjalankan aktivitas aku mau ngebahas soal anak aku ya teman-teman. Karena aku tuh sering kayak nonton TikTok, terus di snack video juga banyak banget yang seliweran tentang anak-anak yang mengalami kejang gitu ya teman-teman. Nah aku sendiri punya pengalaman karena anak aku tuh sering banget kejang, bahkan sampai sekarang juga masih ya teman-teman. Nah jadi di sini aku juga mau sedikit nge-share pengalaman aku tentang anak aku yang sering kejang ya teman-teman. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya anak sama kayak aku ya. Nah jadi Rafan itu mulai kejang di usia 3 bulan ya teman-teman, karena aku kan lahirannya sesar. Jadi pas dicek segala macam itu alhamdulillah normal ya, nggak ada penyakit apa-apa, maksudnya ya biasa aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Nah terus setelah keluar dari rumah sakit, setelah anak aku usia 1 bulan kan udah langsung rutin imunisasi ya teman-teman. Nah pas mulai kejangnya itu di usia 3 bulan, aku juga nggak tahu penyebabnya apa, karena waktu itu aku juga nggak tanya ke dokter atau bidan ya teman-teman. Paling aku tanya biasa-biasa aja, maksudnya kan kalau bukan dokter spesialis atau kayak bidan gitu, mereka juga nggak bakalan tahu kecuali kita langsung ke rumah sakit yang emang bener-bener khusus ya teman-teman menangani anak yang sering kejang kayak gitu. Biasanya sih kalau anak-anak kejang kayak gitu langsung ke rumah sakit syaraf ya teman-teman untuk dirujuknya, karena ini kan berhubungan atau bersangkutan sama otak ya teman-teman. Nah karena waktu itu aku juga aku nggak punya biaya ya, kalau misalkan harus ke rumah sakit besar itu udah pasti nggak bakalan nggak bakalan ngeluarin biaya sedikit-sedikit ya teman-teman. Udah gitu kalau yang namanya udah masuk rumah sakit, mau nggak mau ya kita harus ngikutin prosedurnya ya teman-teman. Nah dari situ aku ngobrol dulu gitu ya sama keluarga, gini gimana baiknya, dan akhirnya kita ngambil jalan alternatif aja gitu ya teman-teman. Kita tanya-tanya dulu, terus kayak ya pokoknya kita berobat alternatif tanpa ke dokter gitu ya. Walaupun aku sebenarnya ya banyak juga yang ngomong enggak gitu ya. Itu udah pasti ya teman-teman, bahkan teman sendiri pun bilangnya kayak aku tuh nggak sayang sama anak. Ibaratnya anaknya yang harusnya dibawa ke rumah sakit malah didiemin kayak gitu. Bukannya nggak sayang ya teman-teman, justru itu karena aku juga sayang. Nah karena aku juga ketakutan, waktu itu ada juga anak teman aku yang punya penyakit sama gitu ya, yang sering kejang kayak anak aku. Nah dan dia langsung dibawa ke rumah sakit dan gak tahan lama gitu ya, cuman bertahan 2 minggu di rumah sakit, akhirnya meninggal ya teman-teman. Ya aku juga gak menyalahkan rumah sakit gitu, mungkin itu emang usianya udah segitu, umurnya udah nyampe di situ gitu ya teman-teman. Dan aku sendiri juga belum sanggup kalau misalkan harus ngajak anak aku waktu itu berobat ke rumah sakit ya teman-teman. Nah anak aku itu kejangnya bukan sekali atau 2 kali ya teman-teman. Jadi aku hitung-hitung tuh setiap bulan kejangnya sehari ya teman-teman, bisa dihitung sehari semalam itu 30 sampai 40 kali. Teman-teman bayangin aja gimana perasaan aku gitu ya. Waktu itu aku bener-bener udah kayak hidup nggak hidup lah gitu teman-teman. Setiap kali kejang itu aku bener-bener nggak bisa tidur, terus badan aku juga lemas, gemeteran kayak gitu ya, karena anak aku tuh kejangnya setiap 15 menit sekali ya teman-teman, tanpa tahu itu penyebabnya apa. Ya pokoknya ini jangan ditiru ya, buat teman-teman yang mempunyai anak kejang boleh langsung buru-buru dibawa ke rumah sakit biar tahu juga penyebabnya tuh apa. Cuman karena waktu itu
ada kondisi dan situasi lah. Terus aku juga sama keluarga nggak ngizinin gitu kalau harus langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi pas dibawa ke rumah sakit pernah ya, cuman ke rumah sakit biasa, ke rumah sakit umum itu dikasih obat yang dari dubur ya teman-teman. Jadi biar keluar BAK-nya. Terus itu juga keluar tapi masih tetap ya teman-teman. Dan waktu itu dokternya juga nyaranin harus langsung dibawa ke rumah sakit syaraf ya teman-teman. Nah dari situ aku juga belum berani dan belum siap gitu. Jadi ya udah, kita tetap alternatif kayak gitu. Dan alhamdulillah anak aku bulan Mei nanti usianya udah pas 5 tahun ya teman-teman. Walaupun mungkin secara medis ya teman-teman, anak aku bisa dibilang starting, terus bisa dibilang juga gizi buruk ya teman-teman, karena pertumbuhannya yang kecil yang gak sesuai sama umurnya. Tapi aku ngambil positifnya aja, karena kalau ngikutin keturunan dari keluarga suami ada yang bener-bener apa ya, kalau bahasa Sunda tuh perawakannya tuh kayak anak aku banget katanya, yaitu kakek atau yuyutnya gitu ya teman-teman. Itu kalau kita ngambil positifnya. Terus kalau negatifnya ya itu dia tadi gitu, bukan negatif juga sih ya teman-teman. Ya kalau misalkan kita mikirnya secara medis atau kedokteran, ya anak aku mungkin bisa dibilang gizi buruk itu ya, karena nggak sesuai sama pertumbuhannya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, untuk kejangnya sekarang ini mengurang gitu, berkurang. Jadi kalau misalkan panas aja itu juga paling sekali, paling banyak 2 kali ya teman-teman. Pokoknya makin sini tiap bulan dan tiap tahunnya masih tetap kejang, cuman berkurang ya teman-teman. Mungkin karena daya tahan tubuhnya udah mulai kuat gitu ya. Mudah-mudahan aja ke depannya dan sampai seterusnya nggak terjadi lagi ya teman-teman. Nah dan kemarin juga anak aku sempet panas juga. Aku udah was-was karena kalau misalkan anak aku panas itu udah pasti kejang lagi ya teman-teman. Nah dan kebetulan kemarin aku lagi ada di Ciwidey, itu kan udaranya atau cuacanya tuh dingin banget ya teman-teman. Gak tahu kenapa, mungkin kebantu sama cuaca atau gimana gitu ya, anak aku alhamdulillah gak kejang sama sekali gitu. Padahal panasnya bener-bener tinggi ya teman-teman, tapi alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah banget pokoknya ya teman-teman. Baru panas kali ini anak aku gak kejang. Nah pokoknya buat teman-teman siapa tahu yang punya anak sering kejang, sabar-sabar aja, mudah-mudahan ada jalan keluarnya, ada obatnya juga ya teman-teman. Ya aku sih ini cuman berbagi pengalaman aja, mungkin ada yang baiknya teman-teman bisa ikutin, yang enggaknya ya teman-teman gak usah ikutin ya. Kalau menurut aku, kalau teman-teman mau, terus teman-teman siap, ikhlas, teman-teman bisa langsung ya. Kalau misalkan punya anak kejang lebih dari 1 kali, langsung aja dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa biar tahu penyebabnya apa ya teman-teman. Karena sampai sekarang saya juga masih masih melihat kondisi anak saya tuh seperti apa. Aku juga nggak mau kan ke depannya tuh makin buruk atau gimana gitu ya. Terus aku juga sering sharing sama ibu-ibu yang mempunyai anak yang sama gitu ya. Terus ada juga yang nggak dibawa ke rumah sakit tapi langsung disunat ya teman-teman. Nah setelah disunat kejangnya itu hilang, katanya nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Aku juga nggak tahu ya ini awalnya tuh dari apa. Cuman kalau anak aku kalau dibilang keturunan mungkin ada juga ya teman-teman dari aku gitu, kata mama. Aku juga dulu gitu ya, berhenti kejang itu di usia 2 tahun. Nah aku sama percis sama kayak anak aku gitu, cuman anak aku lebih parah dari aku kan setiap menit gitu ya kejangnya. Kalau aku sih nggak nyampe setiap menit kayak gitu, tapi aku sempet udah nggak ada nyawanya ya teman-teman, sekitar 15 menit atau 10 menit, aku juga lupa lagi gitu cerita mama. Itu aku udah di innalillahiin ya teman-teman, udah dianggap meninggal gitu ya, karena udah ya 5 menit 10 menit kan lumayan lama juga. Tapi kemudian aku hidup lagi gitu ya teman-teman, alhamdulillah. Dan sampai sekarang aku masih dikasih usia yang panjang gitu ya. Terus aku juga berharap ya mudah-mudahan saya masih tetap dikasih kesehatan, dikasih umur yang panjang, karena aku juga punya tanggung jawab, aku punya
aku pengen ngelihat anak aku juga tumbuh gitu ya sampai dewasa kelak gitu, aku bisa mengurusnya juga. Nah, dan aku juga bener-bener bersyukur banget gitu ya, walaupun iya teman-teman, aku walaupun ngedubbing kayak gini, apa ya, kayak kayak sedih aja gitu kalau cerita kayak gini, padahal ini aku lagi dubbing tapi masih tetap gitu ada sedih-sedihnya. Ya mudah-mudahan Rafan juga tetap sehat, jadi anak yang kuat, anak yang soleh ya teman-teman. Minta doanya juga, mudah-mudahan kedepannya Rafan juga bisa tumbuh normal kayak anak-anak yang lainnya. Ya kalau misalkan menurut aku orang tuanya sendiri gitu ya, ya Rafan normal gitu. Dan yang aku khawatirkan karena sering kejang itu otaknya ya teman-teman, perkembangan atau pertumbuhan otaknya. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah banget gitu ya. Rapan tuh bisa dibilang anaknya cerdas ya teman-teman, karena aku sering ngajarin juga di rumah. Tapi aku nggak maksa ya teman-teman. Kalau misalkan Rapannya mau ya aku ajarin, kalau enggak ya enggak ya teman-teman, karena aku juga nggak mau bikin Rapan kesel atau marah kayak gitu ya. Rapan itu anaknya alhamdulillah, terus dari segi berhitung bisa gitu ya teman-teman, terus kayak perkalian tambah kurang kayak gitu-gitu pokoknya. Karena Rafan juga nggak aku masukin PAUD ya teman-teman, aku maunya nanti aja 6 tahun masuk TK, cuman 1 tahun aja, dan aku pengennya langsung ke SD kayak gitu. Nah jadi kalau kayak baca tulis kayak gitu aku ajarin di rumah aja, dan alhamdulillah banget anaknya cepet nangkep. Pokoknya yang aku takutin itu ya terganggu otaknya ya teman-teman, karena sering kejang kayak gitu. Dan mungkin yang belum itu tuh dari cara bicaranya teman-teman, masih apa ya, masih belum jelas gitu. Tapi enggak semuanya gitu, ada beberapa bahasa yang belum jelas gitu ya. Ya tapi pokoknya alhamdulillah banget ya lah, sekarang Rapan udah mulai lebih baik, lebih sehat dari sebelumnya. Nah itu dia ya teman-teman, apa ya, cerita aku, pengalaman aku, mudah-mudahan ada manfaatnya ya buat teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang punya anak kayak aku gitu ya, yang sering kejang, pokoknya sabar aja, yang kuat aja. Terus kalau bisa ya teman-teman bisa langsung aja bawa ke rumah sakit ya, biar tahu penyebabnya apa. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa sih, itu pilihan kita ya teman-teman sebagai orang tua, baiknya kayak gimana. Karena kita juga sebagai orang tua kan sayang sama anak, nggak dibawa ke rumah sakit juga bukan berarti kita nggak sayang sama anak ya, kita tetap sayang sama anak, cuman kita nyari cara yang lain gitu. Nah teman-teman, nggak kerasa ya kerjaan aku udah beres. Ini barusan aku dikasih es sama ibu mertua, terus ini juga dibeliin mie ayam sama suami, jadi habis capek-capek langsung minumnya es sama mie ayam. Tapi kayaknya nih mie ayamnya aku nggak kenal ya, bukan mie ayam langganan aku. Nah dan ini udah aku udah aku aduk, jadi mau aku pisahin dulu buat Rafan. Nah pokoknya buat teman-teman bisa lihat sendiri pertumbuhan anak aku Rafan, karena sering banget aku bawa-bawa di vlog juga kan. Ya seperti itulah, tapi alhamdulillah normal ya teman-teman, sehat juga, makin sini makin baik, makin sehat, dan alhamdulillah tuh otaknya juga menurut aku ya teman-teman yang bukan dokter, kalau segitu sih nggak terganggu gitu ya. Terus anaknya juga cepet nangkep, kalau misalkan aku ajarin apa-apa cepet bisanya, alhamdulillah banget ya. Padahal apa ya, ya pokoknya itulah ya teman-teman. Minta doanya aja, mudah-mudahan kedepannya Rapan juga bisa terus sehat dan kuat, amin ya rabbal alamin. Terus buat teman-teman juga, siapa tahu ada yang pengen pengen tahu lebih jelasnya lagi tentang ngurusin Rapan. Kalau misalkan lagi kejang, teman-teman bisa langsung komen-komen di kolom komentar. Nah teman-teman, di sini kan sebentar lagi menjelang bulan Ramadan, jadi suka banyak yang pawai-pawai gitu. Ini tuh anak-anak TK, TPA, terus anak-anak pengajian gitu ya teman-teman. Dan ini Rapan lagi ngeliatin di depan pintu. Nah biasanya sih seru banget, nanti malam-malam juga biasanya ada ya teman-teman. Pokoknya ini giliran ya, dari mulai yang kecil, terus yang TPA-nya juga, terus ada ini yang gede-gedenya. Pokoknya ini rame banget.
Nah, teman-teman, ini udah malam, aku mau jalan dulu ke depan, kita mau ke Alfa dulu nih. Rapan juga nggak tahu pengen jajan apa, paling es krim ya teman-teman kalau udah nyampe di sana. Kalau aku sih ada yang mau aku bayar, jadi aku mau bayar lewat Alfa aja. Dan ini jalanannya lumayan gelap ya teman-teman di sebelah sana. Aku kadang suka takut-takut karena suka ada anjing ya teman-teman, aku tuh takut banget sama anjing. Nah teman-teman, sekarang aku udah di kasir aja. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.